Nah, paling hebat Abu Nawas. Abu Nawas itu tidak pernah berhenti denyut jantung dan nadinya hanya dengan ingat kepada Allah. Apa kata Abu Nawas? Saya sip masuk neraka asal bersama Allah. Kira-kira malaikat neraka ya yang kembi itu kerja nenek. Hambaku, ketika ada orang miskin minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak berikan dia makan? Ketika Anda berikan dia makan orang-orang miskin itu, di situ kamu temukan aku. Nah, jamaah sekalian, bila ditenang boya nenek, berbe, beng sedekah dengan sebutuh sedekah niki, tuh dari nenek. Beng bantuan dengan sebutuh bantuan tuh dari nenek. Drikit orang butuh bantuan drikit mana-mana serupiah. Itu di situ ada temukan Allah. Saketelu, rahasia solat. Rahasia solat itu yakin. Mu yakini kita bagi jadi telu ara-aran ilmu yakin, ara-aran ainul yakin, ara-aran hakul yakin. Lamun tiang bercerita dari penggid sami, misal lah searan buat naga nun jadi mai. Padahal di mana sih buat naga? Karena tiang bercerita nyadun kamu sudah bercerita. Nah, aran ilmu yakin niki. Tiba-tiba lalu dijawabkan buat siri buat naga. Nih buat naga ada cerita si tuan guru. Nah, iaran ainul yakin niki demi siri. Coba terbeli memang terasa demin rasa ini iaran hakul yakin, ngerasa. Jadi rasa tak pernah bohong. Nah, karena hakul yakin ini rasa niki. Nah ini lihat sembah nenek niki. Nyembah nenek wah bertahun-tahun nenek umur petang dasa lebih masalah itu udah sembah nenek. Nggih. Kira-kira mbe entah keyakinan jawab nenek si penyembahan niki. Saya nenek endah. Nah ini malik. Lamun le ponok dia niki di Bengkel kanak-kanak niki yang sudah didik mengatakan, siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas. Berbijari. Deparan jauh ndarak jarak, deparan rapat ndarak batas. Apa jadi? Yang ada adalah rasa. Nah, karena rasa nggak pernah bohong. Nah. Rasa apa? Rasa dekat dengan Allah. Jadi dalam ketuaan siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta. Niki yang belum boleh niki kena kosong. Di sisi Allah tidak ada yang kosong. Andin ya tentu kosong niki sambil nara dengan to kirim SMS. Cek kuna sedetik. Jakarta lagi. Andinnya kosong sentri huruf niki lelangan. Tapi karena ndak kosong padat semuanya, ndak ada yang jatuh hurufnya. Maka siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta. Yakin seyakin-yakinnya tentang Allah itu dekat dengan kita, maka itu adalah rahasia sholat. Lamun memang kena rahasia sesuatu yang masih dalam penasaran. Nah ini jadi masalah. Tentu yakin nenek rapat. Berembe. Ibu-ibu yakin nenek rapat. Berembe bukti tanda bukti yang keyakinan. Tuh. Salah satu. Bapak-bapak berembe. Sebab yakin itu tidak sekedar dia meninggal sholat, tetapi dia tidak pernah lupa kepada Allah. Selalu denyut jantung, denyut nyadi, hembusan nafas adalah bagian daripada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahasia solat itu adalah yakin, meyakini Allah sedekat-dekatnya. Namun arah kisah niki Abu Bakar mengatakan hamba yang menyembah itu terbagi jadi salah satu asnaf. Jadi 3 golongan niki. Ada orang menyembah Allah karena takut siksa, ada orang menyembah Allah karena mengharapkan rahmat, dan ada orang menyembah Allah karena cinta. Nah, kira-kira tiang pelunggu niki nyembah nenek karena apa? Awas, syaratnya berat. Penuh dengan pengorbanan niki. Karena orang bercinta butuh pengorbanan. Nah, kalau orang menyembah Allah karena takut siksa, wajar. Ya. Ada satu riwayat menjelaskan ini Umar bahasa Rasulullah.
Relen tiang di tamu surga pokok tiang di tamu neraka. Kemos Rasulullah malah di surga ya neraka ya, malah di neraka ya surga. Itulah saya Rasulullah, saya anti neraka. Wah. Lagu Arab ulama ini aran Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah niki ia girang selu-selu nangis tengah malam dan menjerit dengan bahasa-bahasa puisi. Indah. Ya Allah, berpuluh-puluh tahun telah ku sembah Engkau. Aku tidak takut siksamu. Aku tidak mengharapkan surgamu, tapi aku hanya mengharap rahmatmu ya Allah. Ya lamun rahmat ya kasih sayang hilip meneraka surga jadi. Nasa paling hebat Abu Nawas. Abu Nawas itu tidak pernah berhenti denyut jantung dan nadinya hanya dengan ingat kepada Allah. Apa kata Abu Nawas? Saya sip masuk neraka asal bersama Allah. Kira-kira malaikat neraka ya yang kembi itu kerja nenek. Nah itu artinya orang yang cinta. Aku tidak peduli kemana aku diajak sama Allah, yang penting aku bersama Allah, karena aku yakin Allah tak akan pernah menyengsarakan orang yang bersamanya. Itulah cinta. Kira-kira dalam 24 jam lebih berapa jam Anda ingat Allah dan berapa jam Anda lupa Allah? Nah, baru ingat aja udah nak karuan ini. Bagaimana mau cinta kepada Allah? Bagaimana mau dilindungi? Orang-orang menyembah Allah terdiri daripada 3 golongan ini. Kira-kira tiang pelungu menyembah Allah karena apa ini? Takut siksa tidak salah, mengharapkan rahmat benar. Nah Abu Nawas niki paling berat niki ya, karena ingin bersama Allah juga paling benar semuanya itu. Nah itu orang yang mengetahui rahasia sholat niki, karena rahasia sholat itu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu dia sembah Tuhanmu sampai mati artinya, karena yakin itu diartikan mati. Jadi rahasia sholat itu adalah yakin bahwa Allah dekat sekali, sedekat-dekatnya. Bahkan ayat Quran mengatakan aqrabu min hablil warid. Ini ada pernah si urat belong berbeda ukur ini. Masih nggak jarang kamu kena aqrabu min hablil warid. Tapi ayat kedua mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ye kan ciside disedotang ke sini membi tahu rapat jadi kan. Nasa ketemu kena la tahzan innallaha ma'ana, ndak pada sedih tekan nenek. Nah lamun bau tumbuh keken cemaran niki penyembahan tiang pelunggu sudah menyingkap rahasia sholat. Nah selanjutnya niki ada hikmah sholat. Ada hadis Nabi mengatakan kum pasolli fa inna sholata shifaun. Pada turus sembahyang sehingga sembahyang niki oat. Andin dia ngeri tadah andin ngulun dia mau sembahyang kerang-kerang sampai sunat ngone-ngone ya sugulusan itu. Sehat jadi niki secara fisik. Andin dia bingung, tidak tahu menyelesaikan masalah, ambil wudu, sholat dan mohon kepada Allah. Ya. Lalu ketika si dia mohon kepada Allah, sholat yang merasa membuat si dia dekat dengan Allah, tidak ada jaraknya, dan Allah akan segera menerima apa yang jadi permohonan tiang pelungu. Jadi sholat itu hikmahnya sehat jasmani dan sehat rohani. Sehingga sehat jasmani belum tentu sehat rohani. Okay? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat di TV seorang Gayus Tambunan. Lah ya sehat awak nih, lagu jago korupsi nih. Kira-kira jiwa nih sehat apa sakit? Nah lu yang bimpukadu dasi nih mustil. Muye paling belik yang bayar pajak nih. Kepeng batu dengan abait nih. Itu secara zahir dia sehat, tetapi batinnya dia tidak sehat. Jadi orang yang sholat itu menjadikan orang yang pelaku sholat sehat jasmanian wa rohanian, zahiran wa batinan. Nah, lagu mohon maaf jangan sekalian. Di akhir-akhir niki banyak sekali orang serajin sembahyang ketika sholat dia takut. Ada 3 malam yang lalu tiang dalam satu pengajian. Setelah selesai pengajian tiang bertanya kepada jamaah. Ada pengalaman khusus tiang niki katanya. Tiang sholat tahajud malam.
demi kemau salam 3 kali, narik rakaat kedua tiba-tiba dia kepental ke belakang. Saya tanya itu berapa kali? Sampai 6 kalian. Ada apa itu? Nah, ini arah gaib wah niki. Ya. Ada gaib, jin yang akan menghambat kita untuk dekat kepada Allah. Nah, itu banyak terjadi sekarang niki. Orang kerasukan. Karena mohon maaf sekalian, kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari penyakit. Ada namanya penyakit tabiat. Batuk, pilek, apa yang dah? Biasa niki selama niki depan tabiat manusia. Tapi ada yang kedua namanya penyakit ain. Penyakit ain niki gangguan jin niki. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan, bisa jadi karena perbuatan orang. Itu penyakit ain. Nah, penyakit ain ini lawanannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau penyakit tabiat itu adalah puskesmas. Nah, kedua niki aja ayat-ayat Al-Quran. Nah, sejarahnya dulu pernah Rasulullah sakit, panas kan, 3 hari 3 malam. Datang malaikat Jibril, Muhammad, Anda ini disihir oleh orang Yahudi. Sihir itu ditaruh di bawah batu di dalam sumur, kata malaikat Jibril. Nabi nanya, bagaimana cara kita ambil? Perintahkan sahabat-sahabatmu buang air sumur itu dan angkat batu, akan ketemu benda di situ. Dilakukan dan benar. Mengkedaitan benda betali solas. Jauh si sahabat. Terlepas benda niki taruh dalam marah niki solas tali. Terlepas jalan Rasulullah. Jibril datang. Nah, ini dia Jibril, benda yang ditemukan yang Anda sebut itu. Oh iya, langsung Jibril membacakan ayat itu, asbabun nuzul surat Qul a'udzu birabbil falaq niki. Nggih. Dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq sekali oleh malaikat Jibril, ikut Nabi, terbuka ikatannya satu. Baca lagi terbuka sampai Nabi dan malaikat Jibril membaca 11 kali Qul a'udzu birabbil falaq, semua ikatan bandanya terbuka dan Nabi sembuh seketika. Arak saya berpendapat, saya baca Qul a'udzu birabbil falaq 11 kali di depan si seherun, di depan si jin dah kira-kira berembih. Lagu ara sa endi pati betlengu si jumlah berapa kali dia baca, tapi dia renungi kandungannya. Kira-kira lebih bagusan niki. Marah niki jamaah sekalian. Ada dengan kadu sepeda motor. Mulai ke jalan stopan. Mulai le kiri bertulis belok kiri lolos. Ini niki nggih. Standar sepeda motor membaca 11 kali. Belok kiri lolos, belok kiri lagu ndek lolos. Kira-kira berubah. Arah dengan sepeda motor belok kiri ndek baca lagu lolos. Be bagusan. Saya baca 11 kali belok kiri lolos, atau saya lolos? Berarti yang ngerti saya lolos niki. Ndak saya lolos aku udah ngerti. Nah, artinya apa? Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu ada menjadi obat penyakit ain yang sebut dulu niki. Okay? Nah, sak keteluar penyakit napas. Nah, niki di naradang tahu ada kecuali taubat sintuat niki. Sholat itu sebetulnya adalah obat untuk penyakit itu juga semuanya, baik fisik maupun penyakit ain, penyakit selain ini seluruhnya bisa diobati dengan sholat. Nah, saat terakhir adalah padilah sholat. Padilah sholat itu adalah ada banyak sekali dalam kitab Hikmatut Tasri' wal Falasifah maupun dalam kitab-kitab tasawuf lain menyebutkan tentang padilah sholat. Di antaranya adalah ya, tanwirul qulub, menjadi pencahaya di hati. Bahkan ada hadis bila maraniki, innal qalba yasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati manusia suka karatan sebagaimana karatannya besi. Para sahabat bertanya, pakai pa injilah wahai Rasulullah, mau berminta tiap persi karatan lagi jadi kilatan. Rasul menjawab, bitaubati wa qiraatil Qur'an wa salatil jamaah. Nah niki, dengan bertaubat, baca Quran dan salat berjamaah, jadi salat itu menjadi tanwirul qulub, menjadi penenang, memberikan cahaya di hati, dan hati yang karatan berubah jadi hati kilatan. Namun hati kilatan niki hati sejuk, tentram, damai. Jemaah sekalian,
ampura kita sering lali bahwa di diri manusia itu ada 3 bagian yang harus diberikan makan. Lagu itu sekik doang yang terung. Lamun otak harus diberikan makan dengan ilmu. Lamun hati harus diberikan makan dengan zikir dan bertaubat. Nah sabawa jauh keruan. Nah iya doan terung sabawa niki nimbau sepan telu kali sejelu. Seatas niki otak ditatipir kali sejelu. Nah kalau otak sudah rusak dan kalau hati sudah kering, itu jangan heran orang menjadi katos dan sikapnya aneh-aneh dan orang bilang nyeleneh. Maka sholat akan menetralisir semua itu. Isi hati dengan banyak berzikir, isi otak dengan banyak belajar, dan isi perut dengan yang halal. Nah 3 poin ini akan menjadikan orang akan tumbuh di alam kehidupan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam pira nih di man zuhur jam berapa nih niki jam pira nih ya niki jam pira nih jam 12.19 mungkin jam 12.28 menit baru ada zuhur. Sampai zuhur niki nggih jemaah sekalian meraniki untuk bisa menopang sholat yang pelungu sabaru niki harus ada ilmu dan harus tumbuh keyakinan. Okay? Jadi tidak mungkin dengan nyembah lamun dia ilmu dan ada keyakinan. Okay? Nah, dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Banten menulis tentang penjelasan mengenai iman sebagai landasan orang sholat. Sebab Rasulullah SAW di Makkah 12 tahun menyampaikan risalah tauhid tentang keimanan kepada Allah dan mengajarkan mereka akhlakul karimah. Setelah di penghujung tahun ke-12 baru peristiwa Isra Mi'raj, baru mulai dengan sembahyang. Jadi sendiman peristiwa Isra Mi'raj dinara dengan sembahyang. Nah, jadi kalau Anda orang belajar agama seharusnya belajar tentang keimanan dulu. Adik saya tahu saya sembah. Nah, lamun dia mantau nenek, dia mantau ya sembah. Lamun tak nyembah di kerwa-rua, jangan salah sembah. Atau baris arah seberajah ilmu dalam gatimu dimilih nyembah. Undin sembahyang nih kamu. Nah ibarat dengan sabudui Bali, lagu ni nara pelang nih. Kan harus ada pelang niki 5 baru niki beduin baru ni nara pelang ni Bali napi jari niki. Nah mubaris juk masjid di nemili, juk purun di, juk gereja di, juk piharan di. Nah ni manusia di, tinggal dah balik di manusia jadi sang benai 4 jadi niki. Nah orang yang sholat, orang yang menyembah Allah atas dasar iman, sabaru niki. Nah Imam Syekh Nawawi Banten menyebutkan tentang tingkat keimanan yang menjadi standar kita untuk menyembah Allah sabaru niki. Kebalik mulai jurusan baru niki ya. Pasal tentang iman dibahas di situ. Iman itu menjadi 5 tingkatan. Ada namanya imanu taklidin. Adalah seseorang beriman kepada Allah karena dia mendengar gurunya, mursyidnya, pembimbingnya bertaklid kepada pendapat imam, kepada pendapat gurunya. Niki teparan imanu taklidin, dan itu benar. Bagi orang awam harus berguru dan ikuti guru yang benar. Dan kalau dia beriman dengan petunjuk guru, itu namanya imanu taklidin. Iman bertaklid kepada gurunya. Dia iman kepada Allah karena dibimbing oleh gurunya. Dan itu namanya iman dan itu benar. Nasa kedua aran imanu ilmin. Dia beriman kepada Allah karena dia punya dalil-dalil yang terkait tentang wujudullah, baik dalil Al-Quran, hadis ataupun dalil nakli maupun dalil akal, sehingga keyakinannya kepada Allah kuat karena dia punya ilmu. Nah ini namanya imanu ilmin. Nah seketelu nah niki berat niki. Nah tiang pelungu niki berkisar antara imanu taklidin dan imanu ilmin.
Nasa katru depan imanu ayyan. Iman ayyan itu ya kemampuan pribadi seseorang atau bersama mursyidnya menekuni terus jalan mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia selalu merasa dikontrol oleh Allah, dan itu namanya muraqabah. Ketelu baru ini kita pada imanu ayyan, iman orang-orang yang selalu muraqabah, selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat keempat teparan imanu haqqin. Imanu haqqin niki adalah iman orang-orang terus meningkatkan diri di muraqabah menjadi musyahadah. Dia menyaksikan kebesaran Allah baik pada diri maupun di luar diri. Nah jarang tengindang niki kebesaran Allah sara dia niki luwih gati lagu dia tu peti bertelengu. Yang bang contoh nggih jamaah sekalian. Lamun tiang pelunggu beli sandal Dimin seminggu kadu satu niki iris nggih. Iris. Lagu lamun tiang pelunggu pergi lalu jog bangkat mau nambah. Dinapa iris imun sayang tebal. Niki ran beletong. Beletong itu tanda kebesaran Allah. Bituh betelengu niki. Mu ande ni meniki iris marak sandal dong berdarah doang iman. Beletong itu tanda kebesaran Allah. Lagu ni tuh betelengu. Beletong tanda kebesaran Allah. Dituh betelengu niki. Ada seorang ahli tasawuf mengatakan bahwa air liur itu telaga kal kausar. Coba, lamun kekeluaran di arah sieun masih tahu. Lagu lamun elor di arah apa ya main? Tanda kebesaran Allah niki. Dia tuh bertelengu. Sila, mu elor niki dimbau di arah, mu dimbau sedekahan. Arah dia beri dolor elor. Sak berbeng di entau berbeng, sak tebeng di ini tebeng. Tapi itu tanda kebesaran Allah. Imanu haqqin, melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri ini. Itu iman haqqin itu. Atau lamun tiang berketua ni jamaah sekalian ya. Jamaah sida dengah tiang ceramah. Apa ada dengah? Apa dengah kentok niki loang atau gendang? Arah dengan normal kentok minta ampun. Apa jadi hasilnya di situ? Kita tidak mendengar tapi kita diperdengarkan. Kita diperdengarkan. Sadar bahwa kita diperdengarkan. Itu baru kita ingat kepada Allah. Coba lamun jangkaran serius tiang. Sambil penteng dengan nyeriuan. Bola mata, bulu mata tuh. Enggak kita melihat tapi kita diperlihatkan. Itu juga kembali kepada la haula wala quwwata illa billahil azim ketika kita diajak salat. Dan ini masuk pada imanu haqqin. Itu namanya musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah yang ada pada diri ini dan yang ada di luar diri ini. Maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hambanya, tapi hambanya selalu lalai melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh malik dikit dalam hadis panjang niki yang pakai bahasa Indonesia niki. Hambaku, kata Allah, aku minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak berikan aku makan? Katanya. Apa jawaban Allah? Jawaban hamba, ya Allah, engkau maha agung, maha mulia, engkau memberi segala-galanya. Bagaimana mungkin kami akan berikan kau makan? Hambaku, ketika ada orang miskin minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak berikan dia makan? Ketika Anda berikan dia makan orang-orang miskin itu, di situ kamu temukan aku. Nah, jamaah sekalian, bila ditenang boya nenek, berbe, beng sedekah dengan sebutuh sedekah niki, tuh dari nenek. Beng bantuan dengan sebutuh bantuan tuh dari nenek. Dari orang butuh bantuan dikit mana-mana serupiah. Itu di situ ada temukan Allah. Musyahadah, itu namanya imanu haqqin. Menyaksikan kebesaran Allah yang ada pada diri ini. Okay? Imanu haqqin ini melahirkan namanya ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam niki setidak-tidaknya ukhuwah niki arah 5. Ukhuwah itu artinya saudara. Di dalam Islam ada namanya ukhuwah hayatiyah, saudara dalam kehidupan. Nabi juga seirup niki bersematon ke itu. Apapun yang hidup itu bersaudara, dan yang hidup itu ada hidup dengan napas,
Ada hidup dengan nyawa, ada hidup dengan cara lain. Allah jadikan seperti itu. Semua yang hidup adalah saudara kita. Lamun tak yakin nih kamu yang bersahabat doang ke alam semesta nih. Itu imanu hakin. Menyaksikan kebesaran Tuhan di luar diri ini. Ya. Ada lagi namanya ukhuwah basyariyah, saudara dalam kemanusiaan. Sai manusia niki napi pun agama, napi pun suku, selapu sematon dalam kemanusiaan. Karena Nabi mengingatkan ke dalam hadisnya, kullun nas min Adam wa Adamu min turab, la farqa bainal arabi wal ajam illa taqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Mu Nabi Adam berasal dari tanah, di Arab beda antara dengan Arab dengan non Arab. Sak jadi beda niki takwa atau tidak takwa. Jadi itu namanya ukhuwah basyariyah. Nah, imanu hakin menjadikan orang untuk peka dengan saudaranya dalam kemanusiaan. Nah, lamun dengan barca, namun bantu dengan sama musibah, berbeda agama, dia sebut ini bantuan kemanusiaan. Ya, ya. Tapi itu sebetulnya adalah masuk dalam pandangan Islam, namanya ukhuwah basyariyah. Basyar itu artinya manusia. Karena Nabi Adam itu disebut Abul Bashar, Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, Nabi Muhammad disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Nah, saka berikut niki ada namanya ukhuwah wataniyah, saudara dalam kebangsaan. Jadi seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka NKRI, mulai oleh Irian Jaya sampai Aceh ini bersematon dalam kebangsaan. Ini namanya ukhuwah wataniyah. Ada ungkapan para ulama yang mengatakan hubbul watan minal iman. Karena cinta kepada bangsa dan negara itu bagian daripada iman. Karena ketika kita menjaga bangsa kita, kita aman beribadah, maka beribadah kita aman menjadi bagian daripada iman. Nah, yang keempat namanya ukhuwah Islamiyah, saudara dalam keislaman. Islam itu perilaku, sikap yang baik. Okay? Sikap yang baik itu harus diperlihatkan dalam kehidupan yang penuh. Saya bilang jelo, mohon maaf jangan sekali ibu-ibu, okay? Lamun desili lebih jejari ni kamu udah bertinju kena setan kamu. Kira-kira ingat dia sa bengkok ni. Lamun tunjuk dengan kena setan sekali, sesungguhnya kita 3 kali setan. Itulah pira bengkok. Lagu lamun daripada hormatin dengan lain, sila pak kadun jempol kadun seolah-olah hormati diri 4 kali. Kalau anda merendah kepada orang sama dengan menghormati orang sekali, sama dengan menghormati diri 4 kali. Lagu lamun setanan dengan sekali, situ jadi setan 3 kali. Nah, itu ukhuwah Islamiyah, selalu melihat refleksi. Nah, yang terakhir namanya ukhuwah imaniyah. Nah, ukhuwah imaniyah niki personality niki, mesa-mesa niki. Soal keimanan niki, mohon maaf jemaah sekalian, iman niki anugerah nenek. Saiyan teperajahi niki rukun iman. Anugerah iman niki. Coba bayangkan, Abu Talib berembi perjuangan bela Rasulullah. Lagu dia depan beriman. Abu Talib niki. Padahal perjuangan Rasul ketika sakaratul maut Abu Talib datang Rasulullah berkali-kali Rasul tua ucap jam kalimat saniki asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Terjawab si Abu Jahal, ya bin negam babu baru Abu Talib bunuh Abu Jahal lempeng. Ya Allah, Abu Jahal kurang ajar. Malik Nabi bahasa satu riwayat tapi satu versi ya pamanku ucaplah kalimat asyhadu an la ilaha illallah rasulullah. Berjawab Abu Jahal, ndak gati tinggalan agama pempu balu tu ini. Akhir bingung Abu Talib yang turut kiri arah Abu Jahal, turut kanan arah Muhammad. Ada satu riwayat, ini satu riwayat, versi satu riwayat mengatakan akhir Abu Talib berbahasa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad ibni akhi. Nah, ku bersaksi tiada Tuhan kecuali lagu Muhammad ya anak semeton kuning. Nah, iya oleh sebagian ulama menghatikan dia tidak kategori beriman. Nah, niki itu namanya ukhuwah imaniyah. Nah, ketika orang mau sholat, ukhuwah ini terjaga karena sholat itu menjadikan orang-orang punya cahaya dalam hatinya dan melihat saudara-saudaranya, baik ukhuwah hayatiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah,
ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah itu akan menjadi kehidupan mereka yang sehari-hari karena ia melakukan salat. Nggih, baru bahasa Paswari niki sampai ngebang nih. Ditu apa kena azan nih. Ya tengah bangar tengah azan niki. Ampura je mas sekalian marah pleh salat yang niki wah keterbatasan yang lamun rasakan aja dari Allah. Nggih. Nggih. Nggih guru sampun bahas masalah azan. Bacaan azan ini sampun dewek sampun adalah kali bodon ujung-ujung akbar. Nggih. Allahu akbar. Arti kita mengasana kalau salah huruf, salah arti, dan itu kalau pakai kha ini huruf niki kan k-nya. Nggih. Nah, itu dalam qiraatus sab'ah niki ada Arab masa niki. Kalau sampai bekoek mana gitu, ya, tidak boleh juga nih. Enggak hurufnya dia. Jadi akbar. Coba ada beda dengan imam haram niki, akbar ni siapa akbar niki. Beda. Jadi Allahu akbar. Biasa ni sekarang Allahu akbar niki je lain niki. Nggih. Yang benar Allahu akbar. Nggih. Nggih, samaran niki. Nggih. Sampun apa? Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dinika wa tahhir a'dha'ana bi nuri afwika wa yassir umurana bi nuri taufikika wastajib du'ana bi nuri rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zid 'alaina ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilmal haqq wa ilmal yakin wa 'allimna ilmal ma'rifah kama 'allamta 'alal arifin. Allahumma astur uyubana wastur awratina wa min rawatina. Allahumma la tu'akhidna minna nasina aw akhtana. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa minkal faraj wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.